setiap celah yang ada. Jadi ketika satu pintu mereka keluar berbondong-bondong, yang lainnya mencari celah yang lain untuk bisa keluar. Ini menunjukkan kepada kita jumlah mereka sangat banyak. Kesimpulan yang ketiga dari pembahasan kita kemarin, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah bangsa perusak. Yang dia rusak apa ketika dia keluar? Yang dia hancurkan apa ketika dia keluar? Nabi menegaskan, walau arsalu la afsadu ala nasi ma'aisyahum. Nabi tegaskan, ketika Ya'juj dan Ma'juj telah keluar, mereka akan melakukan kerusakan. Apa yang dirusak? Kata Nabi, yang dirusak segala sumber kehidupan yang dibutuhkan oleh manusia ketika hidup. Coba bayangkan, apa yang dibutuhkan manusia dalam menyambung hidupnya di muka bumi? Makanan. Dia rusak semuanya. Apalagi air, dihabiskan semuanya. Pohon-pohon, dia rusak semuanya. Tanaman-tanaman, dia rusak semuanya. Hewan-hewan, dia bunuh semuanya. Subhanallah, begitu ngerinya. Betul-betul apa yang disampaikan Nabi. Nabi tidak katakan, Ya'juj dan Ma'juj ketika keluar, dia akan membunuh manusia. Ya'juj dan Ma'juj ketika dia keluar, yang dia akan memaksa manusia untuk menyembahnya sebagaimana Dajjal, atau tidak? Tapi kata Nabi, betul-betul Ya'juj dan Ma'juj bangsa perusak betul. Karena ketika dia keluar, dia membuat seluruh manusia itu mati kelaparan. Tidak ada yang bisa hidup di muka bumi ini. Karena yang dia rusak apa? Apa yang dia rusak? Segala sesuatu yang merupakan sumber kehidupan manusia ketika di bumi. Ada yang bisa hidup tanpa adanya air. Ada yang bisa hidup tanpa adanya pohon. Ada yang bisa hidup tanpa adanya binatang. Ada yang bisa hidup tanpa adanya buah-buahan. Ada yang bisa hidup tanpa adanya pohon. Ada yang bisa hidup tanpa adanya makanan. Ada. Semua dirusak. Dia kalimat Nabi, la afsadu ala nasi ma'aisyahum. Maka kita berdoa kepada Allah, ya, sebagian yang dipertemukan di masa-masa yang seperti ini. Syirarul khalqi indallah man turdikum sawahum ahya. Memang sejelek-jeleknya manusia itu orang yang masih hidup ketika waktu menjelang terjadinya hari kiamat. Betul-betul berada dalam sebuah kengerian. Ya. Maka di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena rusaknya zaman, seandainya kematian itu ada yang menjual, maka orang akan belinya. Artinya kematian itu jauh lebih baik daripada kehidupan. Di saat rusaknya manusia di akhir zaman, sampai-sampai seandainya kematian itu dijual, mereka akan beli. Karena begitu berharganya kematian daripada kehidupan. Ketika dunia ini penuh dengan kerusakan. Kemudian kesimpulan yang berikutnya, ya, kita masih melanjutkan, ya, karena akan berulang di sini. Saya baca lagi hadis-hadis berikutnya, ya. Kita baca sekarang. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa satu, Ya'juj dan Ma'juj itu keluar, nanti dia keluar, ingat, setelah berakhirnya masa Dajjal. Setelah terbunuhnya Dajjal, baru dia keluar. Dajjal
dan Ya'juj dan Ma'juj tidak bersamaan dalam satu masa keluarnya. Saya sebutkan bukan ya? Maka itu Nabi katakan di sini. Ini menegaskan kepada kita, Ya'juj dan Ma'juj itu nanti keluar ketika berakhirnya masa Dajjal. Nah, kita baca hadisnya. Nabi SAW bersabda, ya, ketika qutila Dajjal, Dajjal telah terbunuh. Masya Allah. Wa nuzul Isa, dan Isa turun membunuh Dajjal. Dilanjutkan lagi. Wa bainama hum farihuna lima hum fihi. Manusia pun merasa tenang, gembira, bahagia. Bagaimana tidak bahagia ya ketika Dajjal telah keluar, Nabi Isa ada di muka bumi? Bagaimana manusia tidak berbahagia kalau sudah tidak ada orang-orang Yahudi, tidak ada orang-orang Nasara, ya, tidak ada kedengkian, tidak ada iri, tidak ada permusuhan, tidak ada perkelahian, tidak ada pertengkaran, tidak ada pernyataan puas. Mana ada gembira? Wa bainahum farihuna lima hum fihi. Semua manusia itu bergembira dari apa yang mereka dapatkan setelah terbunuhnya Dajjal. Keamanan di mana-mana. Di saat mereka bergembira, disebutkan kharajat Ya'juj wa Ma'juj. Tiba-tiba terjadi sebuah hentakan yang dahsyat. Karena dahsyatnya itu, robohnya ya, hancurnya itu benteng yang dibuat untuk naik sampai mereka mendengar. Seakan akan terjadi gempa.